sekarang kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo sekarang kita siap-siap teman-teman. Duduk yang manis, kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. 3, 2, 1. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat tahun baru adik-adik. Selamat tahun baru semuanya. Hari ini tepat tanggal 1 Januari 2023. Wah, tidak terasa ya Lause, kita sudah berada di tahun yang baru. Iya, tetapi hati kita harus lebih bersukacita dan Benar, bersemangat. Iya. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memulai untuk ibadah sekolah Minggu kita. Di minggu yang pertama di tahun yang baru. Kita mau Ya. nyanyikan pujian hatiku penuh nyanyian. nyanyian. Kita mau terus bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyi pakai gerakan ya, ikuti gerakannya Lause. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, puji Tuhan. Sekarang Kita mau berdoa. siapkan hati kita masuk dalam doa. Silakan Luse Meriko. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah, hari pertama di tahun 2023. Kami boleh kembali berbakti kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Biarpun masih secara online, tetapi hati kami penuh sukacita. Kami mau menyanyi, kami mau memuji nama Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami boleh sungguh-sungguh beribadah dan menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Wah, Lause, kita masih dalam keadaan berdiri ya. Adik-adik Iya. di rumah juga kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Masih berdiri karena kita mau pakai gerakan. Mari sama-sama kita bernyanyi dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami,
Selamat, Dia yang menebus dosa kita semua. Sekarang kita mau persiapkan persembahan kita. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali, lalu siapkan persembahannya. Dan persembahannya bisa disimpan di rumah dulu, nanti ketika sekolah minggu onsite bisa dibawa ke sekolah minggu ke gereja ya. Atau adik-adik bisa juga minta tolong orang tuanya untuk ditransfer di rekening gereja di nomor di bawah ini. Ya, benar sekali. Ya, Oke. sambil persiapkan kita Persembahannya tetap memuji Tuhan lewat pujian di dalam palungan. palungan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Oke, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa, sikap berdoanya adik-adik di rumah, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini boleh memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kiranya apa yang sudah diberikan bagi Tuhan boleh berguna untuk pelayanan-Mu Gereja Kristen Kelam Kudus Ambon. Biarlah apa yang masih sisa, apa yang dikerjakan orang tua kami masing-masing, Tuhan tetap berkati agar apa yang kami beri tidak berkekurangan, namun boleh berkelimpahan karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita mau apa ya Lose? Tentu saja kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Semuanya duduk yang manis dulu. Dan kita persiapkan hati kita pujikan. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. sekali lagi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Nah adik-adik, kita akan beribadah walaupun secara online ya.
Namun sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan yang manis, sikap doa, jangan lagi main-main ya. Kita betul-betul menyembah Tuhan sekalipun hanya di rumah secara online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, di siang ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Tolonglah yang mengajar kami dan tolong kami semua yang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, semua senang tidak? Semua senang tidak? Waduh, tidak ada yang jawab ini. Adik-adik langsung mau tanya, ada sukacita tidak? Ada. Nah, kita sudah merayakan Natal dan hari ini kita sudah berada di tahun yang baru. Tahun berapa sekarang? 2000 berapa? 23. Nah, adik-adik masih ingat waktu tahun 2022 kita sudah merayakan Natal sekolah minggu. Lalu semua tanya, Natal itu apa saja yang adik-adik tahu? Yuk, Natal itu apa ya? Aduh adik-adik, kok saya bisa jawab? Lupakah? Natal itu hari apa? Hari lahirnya Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat? Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, di hari yang sama malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada siapa yang ada di padang. Yuk, kepada gembala-gembala Kak. Ya? Nah, itu Natal yang pertama. Nah, kira-kira gembala saja yang mendengar berita sukacita itu? Tidak adik-adik. Ternyata Allah punya satu rencana juga adik-adik. Nah, adik-adik, di suatu ketika setelah Tuhan Yesus lahir di tempat yang jauh dari kota di mana Tuhan Yesus itu lahir, yaitu di Bethlehem, Allah membuat suatu tanda. Tanda apa itu di langit adik-adik? Ternyata ada tanda bintang di langit. Nah, Allah membuat tanda bintang itu bukan di kota Bethlehem, tetapi Allah membuat tanda bintang itu di langit jauh sekali dari kota Bethlehem di bagian timur, yaitu di bagian negara Persia. Nah adik-adik, ketika orang-orang yang ada di sana, mereka melihat bintang di langit adik-adik, mereka bilang, wah, tidak pernah kami melihat bintang seperti ini. Biasanya yang kami lihat itu bintang biasa-biasa. Ini sepertinya ada seorang raja besar yang baru lahir. Nah adik-adik, kenapa orang-orang yang ada di timur atau orang-orang yang berada di Persia, mereka ini adalah orang Majus adik-adik. Mereka ini orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pandai. Mereka ini adalah imam-imam, mereka juga adalah raja-raja. Mereka orang yang belajar tentang ilmu perbintangan. Nah, sehingga ketika mereka melihat bintang itu, mereka langsung bilang, ini ada raja besar yang lahir. Nah, adik-adik ketika mereka melihat itu, apakah mereka diam saja? Tidak adik-adik, mereka mengambil sikap kalau mereka mau pergi mencari raja besar yang baru lahir. Nah adik-adik kita lihat, orang-orang yang di timur itu adik-adik, ternyata mereka itu orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi Allah mau, bukan saja gembala yang tahu kalau Yesus itu lahir. Allah juga mau supaya orang-orang di timur yang belum percaya juga bisa mengenal Yesus. Dia juga bisa mengenal Raja Damai.
Makanya adik-adik, ketika orang Majus melihat hal itu, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung dengan senang hati mereka mau mencari di mana bayi itu berada. Nah adik-adik, mereka berjalan menuju arah bintang. Nah adik-adik, mereka berjalan adik-adik. Kira-kira adik-adik tempat di mana mereka berada sampai di Bethlehem itu. Adik-adik, bukan 1 minggu perjalanan mereka, bukan 1 bulan perjalanan mereka, bukan 1 tahun, tapi lebih dari 1 tahun. Adik-adik, mereka tidak pernah mengenal lelah adik-adik. Tujuan mereka harus bertemu dengan Raja yang besar. Nah adik-adik, mereka berjalan adik-adik, melewati jalan, melewati padang gurun. Tetapi mereka tidak mengeluh, mereka tidak putus asa. Mereka tidak berkata lelah, lalu mereka mau kembali saja. Karena perjalanan yang cukup jauh itu adik-adik. Mereka jalan adik-adik, akhirnya mereka tiba di sebuah kota bernama Yerusalem. Di sana mereka bertanya kepada orang-orang. Dalam sepanjang perjalanan mereka bertanya, "Bu, kira-kira ibu tahu tidak, di mana raja yang besar itu baru lahir?" Nah adik-adik, rupanya orang-orang di Yerusalem, mereka juga belum dengar tentang itu. Mereka bertanya, tetapi belum ada yang tahu. Nah adik-adik, lalu mereka bertemu dengan seorang raja. Nah raja ini adalah raja orang Yahudi, namanya Herodes. Nah ketika mereka bertemu dengan Raja Herodes, adik-adik bisa membayangkan kalau seorang raja pada zaman dulu bukan seperti raja sekarang. Wah, raja dulu-dulu itu perlu dihormati, perlu menyembah mereka. Nah, ketika Raja Herodes, mereka bertemu dengan Raja Herodes, mereka menyampaikan juga, "Raja," mereka katakan orang Majus, "kira-kira Bapak tahu tidak di mana raja besar yang baru lahir? Kami datang dari timur, dari tempat yang jauh. Kami melihat dari bintang kalau memang itu ada raja besar yang baru lahir. Kami mau datang, kami mau sujud dan kami mau menyembah." Nah adik-adik, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, kira-kira Raja Herodes senang atau tidak? Raja Herodes tidak senang. Kenapa adik-adik? Karena Raja Herodes tidak mau ada orang yang lebih dari dia. Raja Herodes tidak mau kalau ada raja lain yang menggantikan dia. Raja Herodes tidak mau kalau ada orang yang duduk di kerajaan. Nah adik-adik, tetapi Herodes ini, dia hanya berkata kepada orang-orang Majus ini, "Okelah Bapak, okelah. Sekarang kalian boleh pergi dan mencari raja besar yang baru lahir. Apabila kalian bertemu dengan raja yang baru lahir itu, tolong kembali kepada saya. Katakan kepada saya, biar saya juga bisa menyembah raja yang besar itu." Nah adik-adik, benarkah Raja Herodes mau menyembah Yesus yang adalah raja di atas segala raja? Tidak adik-adik. Herodes hanya berkata di mulut, tetapi hati dia tidak mau kalau ada raja lain yang menggantikan dia. Nah adik-adik, Herodes ini dia bukan seorang raja yang benar-benar percaya, menjunjung tinggi kalau Yesus itu adalah raja. Dia lalu kumpulkan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Dia bertanya kepada mereka, kalian semua, kira-kira menurut kalian di kitab mana atau firman Tuhan di mana yang mengatakan kalau ada raja besar yang lahir, kira-kira di kota mana? Lalu imam-imam kepala dan ahli Taurat langsung bilang, "Raja, kalau menurut apa yang kami belajar, di kota Bethlehem." Nah adik-adik, ketika itu Raja Herodes dia dengar hal seperti itu. Nah tetapi orang Majus ini mereka tetap berjalan.
Mereka jalan, mereka tetap mencari di mana bayi yang baru lahir, dia adalah raja yang besar. Akhirnya ketika mereka jalan, mereka tiba di Bethlehem adik-adik. Pas bintang itu berhenti di atas rumah di mana Yesus itu berada. Di mana Yesus itu tinggal bersama mamanya, papanya. Nah, waktu bintang itu berhenti di atas rumah, mereka sangat bersuka cita adik-adik. Mungkin lelah mereka selama ini lebih dari 1 tahun mereka berjalan. Lelah itu hilang adik-adik. Mereka datang, mereka masuk di dalam rumah. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Seperti apa yang mereka katakan ketika mereka berada di negara asal mereka. Tujuan mereka mencari bayi, tujuan mereka mencari raja besar yang baru lahir. Mereka mau sujud dan menyembah adik-adik. Bukan saja itu adik-adik, bayangkan perjalanan mereka yang jauh, mereka berjalan. Mereka membawa hadiah yang banyak adik-adik. Mereka membawa emas, mereka membawa mur dan kemenyaan. Nah adik-adik, setelah mereka bertemu, mereka sujud menyembah. Nah adik-adik, wah kira-kira mereka kembali kepada Herodes dan mereka mau mengatakan kepada Raja Herodes yang jahat itu di mana Yesus berada. Tetapi adik-adik, Allah sudah memberikan mimpi kepada orang Majus tadi. Ingat, kalian tidak perlu kembali kepada Raja Herodes. Kalian pulang menempuh jalan yang lain. Dan akhirnya adik-adik mereka pulang, mereka tiba di tempat di mana mereka berada. Nah adik-adik, Raja Herodes menunggu ya. Di mana itu orang Majus? Katanya mau kembali dan mau mengatakan kepada saya, di mana raja yang besar itu berada, di mana raja besar itu lahir. Kira-kira Raja Herodes ini dia lakukan apa? Dia lalu kumpul kembali orang-orang, imam-imam ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia buat satu peraturan. Hei, mulai sekarang kalian harus membunuh semua anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Nah adik-adik, rencana jahat Herodes. Nah tapi Allah tahu tidak rencana jahatnya. Allah tahu adik-adik. Allah juga memberikan mimpi. Allah memberitahukan kepada Yusuf. Yusuf, segera bawa Yesus ke Mesir bersama Maria. Nah adik-adik di saat itu Yusuf tidak tunggu lama lagi. Yusuf sekeluarga mereka pergi ke Mesir. Nah adik-adik, Yesus selamat. Adik-adik, Yesus tidak dibunuh. Allah pelihara Yesus hingga Yesus besar. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita lihat bahwa Allah bukan saja mengingini orang yang sudah percaya, lalu Allah memberitahukan hal-hal seperti Yesus sudah lahir, tetapi Allah mau kepada semua orang yang belum percaya seperti orang Majus tadi juga tahu bahwa ada Yesus sebagai juru selamat dan dia kelak akan menjadi raja orang Yahudi, raja damai. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita sudah belajar banyak. Kita sudah tahu tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus selalu setia datang mencari Tuhan. Di mana adik-adik? Datang misalnya ada sekolah minggu. Adik-adik juga harus mencari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Seperti orang Majus tadi adik-adik, kalau duduk beribadah di sekolah minggu, sikap itu, hormat itu kepada Tuhan. Betul-betul kita menyembah Tuhan. Seperti orang Majus ketika menyembah Yesus yang adalah Raja dengan betul-betul sujud dan menyembah. Itu berarti adik-adik kalau ikut sekolah minggu, jangan lagi cerita, main-main,
lari-lari ya. Nah, adik-adik kita tahu bahwa Yesus memberikan teladan yang baik kepada kita adik-adik. Nah, Yesus itu dia ketika dia bertumbuh menjadi besar, apa yang Allah mau dari dia? Allah mau dia melakukan pekerjaan Allah. Allah mau supaya dia melakukan rencana Allah. Adik-adik masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Allah janji apa? Juru selamat. Nah, setelah Yesus itu bertumbuh menjadi besar, Allah mau Yesus menggenapi janji Allah. Dengan cara bagaimana? Mati di kayu salib, menanggung seluruh hukuman kita. Jadi kita semua yang percaya kepada Allah, kita tidak lagi mendapat hukuman yang kekal di neraka. Tetapi kita yang percaya, yang hanya percaya, dialah akan bersama dengan Allah di surga. Siapa yang mau masuk surga? Waduh, wah bagus sekali. Lause juga. Nah kalau kita mau masuk surga, nah adik-adik kita juga mau supaya orang lain bisa masuk surga ya. Itu berarti adik-adik harus bisa menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Nah adik-adik hari ini kita punya ayat hafalan. Terambil di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Nah adik-adik kita bersyukur Yesus lahir untuk kita, menyelamatkan kita. Dia juga adalah juru selamat dan raja di atas segala raja. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan tolong kami untuk kami selalu bersyukur, kami selalu mengasihi Engkau dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau bukan saja lahir sebagai manusia biasa, tetapi Engkau juga lahir sebagai anak Allah. Engkau melakukan pekerjaan Bapa dengan cara menggenapi mati di kayu salib, agar setiap kami yang percaya mendapat hidup yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau mendengar Pengumuman. pengumumannya hanya satu Lause. Pengumumannya hanya besok Minggu kita kembali sekolah Minggu secara onsite di Gereja Kristen Kalang Kudus Ambon. Jam 11. tepat. Iya. Jangan telat ya adik-adik. Ditunggu kehadirannya adik-adik semua. Semuanya ya. Ajak kakak, adik, teman-teman yang baru, saudara, pokoknya semuanya. Ditunggu. Nah, sekarang tak terasa kita sudah selesai Lause. Kita mau akhiri ibadah kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian lagi. We wish you a Merry Christmas.